Pak Dedi itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya jadi serius. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya kan tidak punya izin, Pak. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ, Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak, Pak. Ya saya ngaku saya salah, Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Paling cuma gini, Pak. Nah, saya kan Kami minta barang yang bisa dipakai akan dipakai. Bapak sekarang gini, saya hitung saya bayar. Nah, sekarang ke warung saya aja, Pak. Ya udah gini aja. Saya hitung saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Mentang-mentang sekarang si Bapak sudah jadi gubernur, sehingga si Bapak teh sekarang mah tidak mendengarkan lagi keresahan rakyat kecil. Pemerintahan Bapak mah otoriter. Itu kata Bapak Kepala Desa yang ada daerah Tambun ya, bukan kata saya itu ya, Kade. Itu mah saya mah tidak berani ngomong kayak gitu. Apalagi ngomongnya di media ya. Pak Kepala Desanya sampai viral gitu. Pak Kepala Desa tersebut teh mengkritik Bapak Gubernur. Kalau seharusnya Pak Gubernur itu jangan asal membongkar aja, katanya sih seperti itu. Harusnya mah musyawarah dulu, kasih peringatan dulu, peringatan ke-1, peringatan ke-2 itu buat masyarakat teh. Kalau misalnya dadak-dadakan mah kan gak ada yang bisa diselamatkan bangunannya. Alasannya sih seperti itu kata Bapak Kepala Desa. Intinya mah Bapak Kepala Desa tersebut teh merasa mewakili masyarakat yang mempunyai bangunan-bangunan liar yang ada di sungai tersebut. Padahal mah kan bangunan tersebut teh tidak sah ya, tidak ada izin gitu ya. Bisa-bisanya gitu ya Pak Kepala Desa itu teh membela, tapi yang namanya pemimpin kan emang harus kayak gitu ya, minimal beliau harus mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakatnya. Dalam hal ini Bapak Gubernur yang akan melaksanakan pembongkaran tersebut, otomatis Pak Kepala Desa tersebut mau tidak mau harus mengkonfirmasi kepada Bapak Gubernur, yaitu Bapak Dedi Mulyadi. Sok tah mangga silahkan konfirmasi gitu ya. Yang saya tangkap ya, Bapak Kepala Desa tersebut dan juga orang-orang yang memiliki bangunan liar tersebut punya tuntutan kalau mereka teh pingin dikasih ganti rugi atas bangunan-bangunan yang akan dibongkar oleh Kang Dedi. Wih, bodor ya guys ya. Udah mah bangunan-bangunan tersebut teh tidak mempunyai izin yang melanggar peraturan, menyebabkan banjir juga. Ini mah malah minta ganti rugi, minta kompensasi kepada Bapak Gubernur. Tapi kan kita nggak tahu ya pemikiran Bapak Gubernur kita seperti apa. Solusi apa yang akan dikasih oleh KDM kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki bangunan-bangunan liar tersebut. Kita lihat aja videonya seperti apa ya guys ya. Nah ini beritanya nih guys ya. Kades kritik Dedi Mulyadi otoriter tuh kan, saat membongkar Bangli di Bekasi. Bukan zaman penjajahan ini. Pembongkaran bangunan liar di Tambun Utara tak sesuai SOP. Bapak Kades mengatakan pemerintahnya Dedi Mulyadi kegiatan hari ini saya tuh merasa ini Pak Kades. Kaget karena kemarin sore sekitar jam 4 atau 5 saya kumpul dengan Ketua BPD dan rekan-rekan BPD bahwa hari ini katanya pagi ini akan ada eksekusi. Padahal pemberitahuannya belum. Seharusnya ini dijalankan sesuai dengan SOP. Teguran pertama, kedua, ketiga, sampai dikasih dulu. Jangan seperti ini. Nah ini negara jajahan, kita udah merdeka. Artinya SOP dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya. Yang dirugikan itu masyarakat saya. Saya bukan tidak mendukung pembangunan daerah, bukan. Saya mendukung, tapi caranya yang salah. Kayak zaman penjajah ini. Terus warga masih bertahan atau gimana Pak dengan warga masih bertahan, belum ada pembenahan alat rumah tangganya masih di dalam. Nah itu udah merasa berasa. Ya bahaya. Ini apa ya? Bikin ramai-ramai di sini. Ya kalau bikin ramai ya buat apaan? Bikin keruan ya. Cuma Pak Dedi itu, Pak Gubernur itu menjalankan pemerintahannya seperti serius. Mentang-mentang dia gubernur tidak melihat keadaan paling tidak dia berbuat dulu sesuai dengan SOP. SOP jalankan. Teguran pertama, kedua, dan ketiga, sosialisasi kepada masyarakat itu jalankan dulu. Saya dukung pembangunan daerah, saya dukung. Saya sebagai kepala desa sangat mendukung pembangunan daerah. Tapi bukan cara seperti ini. Satu desa, satu insenerator. Kalau sudah satu desa, satu insenerator, nggak usah lagi TPS di kabupaten.
Karena sudah selesai diselesaikan hari ini MOU dengan Mabes AD kan. Di antaranya MOU itu adalah membuat satu desa satu insenerator. Selesai Pak, nggak usah pusing lagi. Bila perlu ke depan satu RW satu insenerator, selesai. Ini kan dari mulai RT RW sampah nggak ada ngurus. Orang lewat mau ke pabrik lempar pinggir jalan, lempar ke sungai, kan begitu. Nah, yang kita mulai aja. Pak, ini Pak. Pak, ini Pak. Karena ini pemberitahuannya banyak warga yang rumahnya masih. Ya kita yang kosong Pak. Kalau kita minta izin untuk juga Pak. Kenapa? Karena itu belum banyak perkakasnya. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Tidak Pak. Ya udah. Saya ngaku saya salah Pak. Udah ini bangunan kosong saya bongkar. Cuma gini Pak. Nah, Saya kan habis banjiran. Iya. Pak ya. Habis kerugian Pak. Ini mau jelang Lebaran. Alangkah baiknya yang ada masih materialnya Enggak. saya fungsikan sebagai warung lagi Pak. Pak lama Pak. Ini kita ini ngejar waktu Pak. Yang banjir tuh warga. Saya ini mau bantu. Saya juga kebanjiran Pak. Iya, saya mau bantu menyelesaikan. Saya bongkar sendiri. Pak lama Pak. Tambah masalah Lah kan yang masalah. Karena barang-barang yang bisa dipakai akan dipakai lagi. Bapak sekarang Gini, saya hitung saya bayar. Nah, sekarang ke warung saya aja Pak. Ya udah. Ayo, Pak. Ya udah gini aja. Saya hitung saya bayar. Berapa nilai materialnya saya bayar. Ayo Pak. ke Oke? warung saya. Siap, Pak. Oke? Siap, Pak. Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zolim, Pak. Coba warga nih. Ya. Udah warungnya nanti dihitung. Solusi, Pak. Per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung saya bayar. Ya. Oke? Ya udah. Udah. Sama. Oke ya. Janji. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa sendiri. Iya. Akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati. Bapak hitung, saya bayar. Saya tidak akan Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Iya, dihukum juga saya siap. Yang penting ada penggantian. Ya, wes ya. Oke. Lanjut. Bikin yang baik ya. Ya, oke. Kabelnya dibukain, guntingin. Bupati ada yang di PLN-nya, kabelnya diguntingin semuanya. Ya. Mana yang tadi warganya? Nanti warga nanti. Udah saya bertanggung jawab kok, tenang aja. Awas. PLN Pak, isinya digunting. Awas itu. Awas. Orangnya terlalu banyak deh mundur. Apa Don? Dijaga jarak dulu. Ini takut kena alat berat. Mana tadi warna warganya yang punya warung? Lurah. Sini. Atau sini Pandora. Ini saya dampingi oleh Pak Kapolres Bekasi, oleh Pak Bupati ya. Saya sampaikan ini bangunan-bangunan yang tak berizin dibangun di bantaran sungai, saya bongkar semuanya agar aliran airnya bisa mengalir dengan baik dan tidak banjir. Tapi saya tahu Bapak ini orang-orang susah, ya kan? Bikin warung, bikin bangunan di sini pakai duit, ya kan? Nanti pengen bikin warung lagi kan? Nanti saya hitung biaya pembangunannya, ya. Nanti kalau Bapak bikin warung baru, saya bangunkan warungnya oleh Pemprov Jabar, ya? Siap, setuju kan? Siap. Pengen kan warga di sini nggak banjir, bener Pak? Nggak numpuk sampah, rapi dan bersih kan? Jadi setuju saya bongkar? Setuju Pak. Oke, mana yang tadi agak marah ke saya? Pak Kades? Oke. Ya, wes. Siap, wes. Ya, setuju kan? Setuju. Kalau ada penggantian bangunannya, Iya, diganti. alhamdulillah. Tadi saya mendukung program Pak Gubernur. Bukan program saya, program Bapak.
Kan yang kebanjirannya Bapak bukan saya. Tapi kan ini ada Pak Gubernur dan Bupati. Ya. Jadi ini Pak Bupati ini dan Gubernur berbuat dikawal oleh Kapolres, berbuat kebaikan untuk warga orang sini kebanjiran. Ya wes, aman toh? Aman ya, aman Pak. Aman, siap. Ya udah nggak marah lagi sama saya. Ya Pak, saya bukan marah Pak. Iya, oke ya, udah bilang. Pokoknya ini contoh di Bekasi, di daerah mana ini namanya? Tambun Utara. Oh, Tambun Utara ya, Gabus ya. Desa Srijaya. Ini Tambun Utara, Gabus, Desa Srijaya. Bangunan di sepadan sungai, bongkar semuanya. Bongkar semua. Oke. Mantap. Bongkar. Sok bareng-bareng sama Satpol PP bareng ya. Ya, nanti dibantu Satpol PP. Pak ada Satpol PP dia perintahin angkutin barang. Pak, ya. Pak, pandang apa gimana, Pak? Motornya Satpol PP. Barang aku takutin ya. Barang sama jaga jarak ini alat berat orang. Ya. Kilometernya bagaimana, Pak? Dibawa pulang. Bawa pulang, kilometer bawa aja, saya nggak butuh. Copot di sini aja, Pak. Ya, copot kilometernya bawa. Ya, wes ya. Aman. Besok ke data biar jujur ya. Udah. Oh iya. Nanti Pak Lurah yang naksir sama tim bangunan. Itu Pol PP suruh merintahin ini dulu sama saya. Ada barang warga yang memang masih. Iya, barang warga dikeluarin. Jangan ada yang hilang, itu milik yang punya. Iya benar, Pak. Ya kan? Benar. Takut ada celana dalam, BH bawa. Ya benar, Pak. Betul kan, Pak? Aman. Siap. Dari kemarin kalau begini selesai Pak, kondusif Pak kalau kemarin. Saya pergi jawaban ucapan dari Bapak. Saya udah koordinasi dengan Pak Camat. Pak ini belum ada jawabannya. Dijawab sekarang. Sekarang dijawab. Kondusif? Oke. Kondusif enggak? Kondusif. Mantap tidak? Mantap. Ya wes, aman. Aman. Alhamdulillah. Pak Gubernur. Kondusif enggak? Kondusif. Mantap enggak? Mantap. Itu kata masyarakat dan juga kata kepala desa yang tadi mengkritik KDM tersebut ya guys ya. Setelah beliau bertemu dengan Bapak Gubernurnya langsung, beliau langsung dapat solusi yang sangat tokcer, dimana Pak Gubernur teh memberikan solusi yang benar-benar nggak bisa diduga ya guys ya. Siapa tuh yang menyangka bangunan-bangunan yang emang udah dicap dan emang udah terbukti kalau bangunan tersebut teh bangunan liar dan melanggar peraturan, dan yang punyanya masih menuntut ganti rugi. Sebenarnya sih lucu ya kalau menurut saya mah. Tapi ternyata para pedagang dan juga para pemilik bangunan-bangunan tersebut teh setelah bertemu dengan Bapak Gubernur langsung dikasih solusinya, langsung dikasih jalan keluar yang terbaik untuk orang yang memiliki bangunan dan juga untuk masyarakat banyak agar tidak banjir gitu ya. Karena yang kita tahu bangunan-bangunan tersebut teh menjadi salah satu penyebab banjir yang ada di daerah tersebut. Tapi kan juga mereka teh kasihan ya kalau misalnya bangunan tersebut langsung dibongkar aja sementara di dalamnya masih ada barang-barang yang mungkin masih bisa dimanfaatkan orang mereka. Tadi Pak Kepala Desa mengatakan kalau bangunan tersebut kalau bisa mah dibongkar sama mereka sendiri aja gitu ya, supaya bahan-bahan sisa dari bangunan tersebut bisa dimanfaatkan lagi saat mereka nanti membangun bangunan atau warung yang baru gitu ya. Tapi KDM atau Kang Deddy Mulyadi memberikan bantahan kalau misalnya kebijakan Kang Deddy Mulyadi harus nunggu orang-orang ini teh membongkar dulu sampai beres bangunan tersebut, udah dipastikan pasti bakal lama ya guys ya, nggak bisa ditunggu. Kita kan nggak tahu ya kalau hujan teh bakal datangnya kapan, entah itu sorenya hujan, entah malamnya, entah besoknya, sementara bangunan-bangunan tersebut masih ada. Siapa coba yang bisa menjamin kalau nanti nggak banjir lagi? Kalau misalnya bangunan-bangunan tersebut bisa dibongkar secepatnya, insya Allah lah minimal gitu ya, resiko kebanjirannya menjadi lebih sedikit. Yang saya tangkap maksud Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya, secara logika aja itu ya, kita juga orang bodoh pasti mengerti lah maksudnya kayak gimana. Nah habis itu ya guys ya, orang-orang yang tadinya menuntut Bapak Gubernur dengan ucapan yang lumayan keras gitu ya, dengan berapi-api, dengan emosi yang cukup tinggi ya saat mereka ditanya sama wartawan teh, setelah bertemu KDM alhamdulillah ya dapat gitu solusi yang terbaik buat semuanya, sehingga berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Jadi semuanya alhamdulillah gitu beres ya masalahnya. Bangunan liarnya bisa dibongkar dengan lancar, sungainya bisa menampung air lebih banyak lagi, sampahnya bisa secepatnya dibersihkan dan diangkut, sehingga insya Allah tidak akan lagi ada banjir yang akan terjadi di daerah tersebut. Mantap kan solusi beliau, apalagi yang kurang gitu ya. Contoh pemimpin seperti apa lagi yang kita cari?
semuanya sudah ada di Kang Deddy. Ya walaupun yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan, pasti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai rakyat. Tapi kan kita dikasih ruang untuk memberikan saran dan juga kritik kepada beliau. Nah, untuk orang-orang yang mengkritik kebijakan beliau, mangga silahkan. Saya juga jujur nanti kalau misalnya ada kebijakan beliau yang tidak sesuai, tidak menutup kemungkinan saya juga bisa mengkritik beliau. Jadi kalian jangan takut untuk menyuarakan keresahan-keresahan kalian gitu ya, keresahan-keresahan kalian sebagai rakyat. Mumpung pemimpin kita teh insya Allah lah lagi bagus gitu ya, tidak anti kritik, sok silahkan. Oke, mungkin itu aja untuk video hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ya guys ya. Dan satu lagi, kalian silahkan subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.